Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur karena kasih, anugerah, dan cinta Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kita masih diberkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama pagi hari ini kita akan menaikkan rasa ucapan syukur melalui pujian nyanyian rohani nomor 14. Kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga, kesukaan yang ceria. Hanya ada padamu.
kita bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan menyiapkan hati, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus yang kami puji, kami sembah, kami agungkan dalam setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu pagi hari ini merendahkan diri mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, biarlah ibadah pagi hari ini ya Tuhan benar-benar boleh membangun, memberkati pertumbuhan iman rohani kami, iman rohani jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan persoalan, secara khusus di tengah-tengah menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dikuatkan, disegarkan, dan pengharapannya dibangkitkan untuk bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati jemaat-Mu di seluruh dunia, secara khusus jemaat Tuhan di GTJ Gedung Penjalin beserta dengan Pepantan Ngemplek, Mbucu dan Cepogo. Tuhan berkati lawat umat-Mu, lawat pertumbuhan imannya ya Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau berkati pergumulan-pergumulannya ya Tuhan, keluarganya, pekerjaannya. Tuhan Yesus yang akan memberkati, yang saat ini anak-anak kami sedang bergumul untuk mencari sekolah ya Tuhan, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang bergumul di dalam teman hidup. Tuhan Yesus yang akan memberkati, yang bergumul dalam sakit penyakitnya. Tuhan tengok mereka satu persatu. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan. Dan Tuhan yang akan menguatkan iman jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan yang akan memberkati ya Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan jemaat-Mu hari lepas hari, Tuhan berkati ya Tuhan. Allah lawat jemaat-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk gembala yang ada, penatua, diaken. Kami juga berdoa untuk BPG, BPKJ, karyawan, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan. Tuhan Yesus yang akan memberkati pembina remaja, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang akan memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa Indonesia kami Tuhan. Berkati dan pulihkan bangsa negara kami Indonesia untuk bangkit dan bisa segera mengatasi virus corona ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Tuhan berkati. Demikian juga untuk gugus tugas COVID-19 Tuhan berkati para medis. Tuhan Yesus yang memberkati ya Tuhan. Kami rindu ada kesadaran jemaat-Mu. Demikian juga masyarakat Indonesia ya Tuhan. Sehingga virus corona akan segera teratasi. Kami berdoa untuk pemerintahan Jepara, Kecamatan Longgo dan dusun kami Karanggondang. Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mohon berkat-Mu di dalam kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 23. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah, orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini, di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberikan tema khotbah pagi hari ini, bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan, itu yang menjadi tema renungan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani kerap dipenuhi ketidakpastian. Tentu saja kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakpastian itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, esok. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan menimpa kehidupan kita, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Hidup di tengah-tengah ketidakpastian itu sesuatu yang menjenuhkan. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Disitulah kita, manusia, membutuhkan yang namanya pegangan di tengah-tengah ketidakpastian tersebut. Ketika kita salah untuk memilih pegangan, maka akibatnya, hasilnya kita akan mengalami yang namanya suatu kekecewaan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah ketidakpastian, di mana kita hidup di tengah-tengah pergumulan dan gejolak tantangan yang kita hadapi. Pegangan itu harus jelas. Di sini pegangan itu adalah ketika kita bersandar pada Allah. Jadi di tengah-tengah ketidakpastian kita harus memiliki pegangan, yaitu kita berpegang kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah itu bukan berarti semua urusan menjadi beres. Ketika kita bersandar, kita berpegang pada Allah, urusan akan menjadi beres, tidak. Ketika kita bersandar pada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan
hikmat dan petunjuk dalam hidup kita. Arti kita bersandar pada Allah berarti kita melibatkannya dalam pergumulan kita, sehingga kita dapat mengalami hidup tenang, hidup damai, dan kita melihat dan kita mengerti jalan yang akan kita tempuh. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud belajar bersandar kepada Allah. Ketika Daud mendengar kabar Keila diserang oleh tentara Filistin, bacaan yang baru kita baca pagi hari ini. Di tengah-tengah persoalan pergumulan di mana Daud mendengar kabar bahwa Keila diserang oleh tentara Filistin, Daud bergumul. Itulah sikap Daud mengandalkan Allah, dan dalam pergumulannya Daud bertanya. Daud bertanya kepada Allah, apakah ia diutus untuk membela Keila? Ini menunjukkan bahwa Daud itu mengandalkan Allah. Daud bersandar kepada Allah. Sebelum melangkah, Daud bertanya, Tuhan, apakah engkau utus untuk membela Keila? Ini menunjukkan sikap di mana Daud bersandar pada Allah, melibatkan Allah dalam pergumulannya, dalam persoalannya. Dia bertanya, apakah engkau utus Tuhan untuk membela Keila itu? Ini sikap yang luar biasa. Sebelum bertindak, Daud bertanya, minta petunjuk dan minta hikmat Allah. Akibatnya apa? Daud berangkat untuk berperang dan berhasil menyelamatkan penduduk Keila. Itu berkat ketika Daud bersandar kepada Allah, bertanya kepada Allah sebelum Daud bertindak. Daud mengalami berkat yang luar biasa. Daud berhasil menyelamatkan penduduk Keila. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil. Tetapi Daud ketika dia mau datang pada Allah, dia minta petunjuk kepada Allah sebelum bertindak. Yang dalam arti bersandar. Keberhasilan itu dirasakan oleh Daud. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang kedua yang dihadapi oleh Daud. Keberadaan Daud di Keila itu diketahui dan itu dilihat oleh Saul sebagai peluang. Saul ingin menjebak Daud di sana. Dan mendengar kabar itu Daud kembali bertanya kepada Allah dalam persoalan dan pergumulannya. Bagaimana Daud diancam ingin dijebak oleh Saul. Karena keberadaan Daud di Keila itu dilihat, diketahui oleh Saul. Dalam persoalannya ini, ancaman ini, Daud kembali lagi bertanya kepada Allah. Daud minta petunjuk untuk melawan Saul. Ternyata persoalan, pergumulan, masalah selalu dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud dalam menghadapi itu, Daud datang, Daud bersandar, Daud selalu mengawali bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Ini sikap yang luar biasa. Atas petunjuknya Daud tidak melawan Saul. Daud dan tentara harus berpencar, keluar dari kota dan tinggal seperti penduduk biasa. Akhirnya apa? Daud terluput dari serangan Saul. Daud terluput dari serangan Saul. Dari ancaman rencana Saul untuk menjebak Daud. Cuma saya kasih dalam Tuhan. Bagi Daud, Allah itu tempat untuk bersandar dalam menghadapi masalah. Bagi Daud, Allah adalah tempat penolong, tempat perlindungan. Dan Daud juga diberikan sahabat oleh Allah. Dalam pelariannya Daud merasa takut, kehadiran Yonatan anak Saul menjadi sahabat menguatkan Daud. Di sisi lain, Allah
mengutus seorang sahabat. Dan itu bukti bahwa Allah itu memperhatikan Daud ketika Daud meminta petunjuk dan bersandar kepada Allah. Daud tidak sendirian dalam menghadapi persoalan. Daud tidak sendirian dalam menghadapi pergumulan dan ancaman. Di sini Allah mengutus Yonatan anak Saul menjadi sahabat bagi Daud. Inilah cara Allah di dalam Allah menyertai menolong anak-anaknya yang bersandar kepada Dia dalam segala persoalan dan pergumulan. Bersandar kepada Allah bukan berarti menyerahkan persoalan kepada Dia, lalu kita diam dan pasif saja menantikan pertolongan. Itu ketika kita bersandar. Jadi bersandar itu tidak hanya kita berdoa, kita menyerahkan semuanya masalah kepada Tuhan, kita pasif, kita enggak berusaha dan lain sebagainya, tidak. Ketika Daud bersandar, Daud tidak hanya sekedar berdoa minta petunjuk. Tapi Daud ada tindakan aktif, tidak pasif. Bersandar pada Tuhan adalah upaya meminta pertolongan dalam setiap persoalan kita. Daud tetap saja menjalani kehidupan yang sukar, sekalipun sudah bersandar pada pertolongan Allah. Namun Daud percaya jika berjalan bersama dengan Allah, selalu ada pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Kadangkala masalah hidup membuat kita putus asa. Jalan hidup yang naik turun membuat kita seperti kehilangan pegangan hidup. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, di mana kita diperhadapkan dengan perkembangan pesatnya bertambahan virus corona, SARS di daerah Jepara. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak siap, itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Persoalan-persoalan itu menimpa dalam hidup kita. Jalan hidup yang naik turun membuat kita seperti kehilangan pegangan hidup. Berbaliklah kepada Allah, Ia menerima kita sebagai sandaran hidup. Ia akan memberikan kemampuan dan hikmat bagi kita untuk dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Dalam pergumulan-pergumulan yang saat ini kita hadapi. Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan dan sebagainya. Kebutuhan semakin banyak dan lain sebagainya. Sisi lain kita berhadapan dengan virus corona yang semakin mencekam. Allah pagi hari ini mau menyapa kita semua. Bersandarlah kepada Allah. Mintalah petunjuk hikmat kepada Allah. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti akan menolong. Seperti Allah menolong Daud. Kami percaya Allah juga akan menolong kita semua. Di saat kita mengalami suatu pergumulan, kita mau bersandar, kita mau bertanya pada Allah. Kita minta petunjuk kepada Allah. Janganlah kita putus asa. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, tekanan, kebutuhan kita semakin banyak luar biasa. Mungkin di saat-saat ini kita orang tua juga dibingungkan dengan pendaftaran anak-anak kita yang SD masuk SMP, SMA mencari perkuliahan dan lain sebagainya. Mungkin kita bingung dana-dana kita dari mana. Sisi lain pekerjaan kita semakin menurun. Mungkin penghasilan kita juga semakin menurun. Itu membuat kita semakin takut. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami di dalam kami menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini, pergumulan dalam hidup kami, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami tetap meminta petunjuk hikmat dari Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami bersandar kepada Tuhan. Maka pertolongan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan kami alami. Seperti
Daud ketika bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi persoalan masalah dalam hidup, mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur karena berkat pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 111. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, tinggal sertaku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama, kita akan berdoa, menyerahkan persembahan, dan kita juga akan terima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kami dimampukan untuk memberikan persembahan kami pada pagi hari ini sebagai rasa ucapan syukur berkat Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, sucikan persembahan ini, kuduskan ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu yang mengelola, Tuhan berkati hikmat dan kebijaksanaan. Demikian juga jemaat Tuhan berkati, dan kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh kami,
seutuhnya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan berpisah melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Dan kami bersama-sama akan terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.